OTR. Udah? Pak, tadi ada sidang perdana dari Arya Saloka dan melawan Putri Ana sendiri. Itu gimana sih Pak proses persidangannya sendiri? Baik ya, persidangan yang sudah terdaftar nomor 1208 seperti pernah diinformasikan, tadi pihak pemohon dan termohon secara prinsipal tidak hadir. Yang hadirnya hanya kuasa pemohon. Oleh karena itu maka persidangan perkara tersebut ditunda untuk kepentingan memanggil kembali termohon. Ya. Dan akan dilanjutkan kembali hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Itu aja ya persidangan yang tadi sudah dilaksanakan karena memang para pihaknya tidak hadir. Jadi penundaan sidang itu hanya semata-mata untuk memanggil kembali termohon. Tapi kan Pak, prinsipal sendiri harus hadir ya, terutama penggugat. Betul, harus hadir. Dan jadi pada agenda sidang yang akan datang itu di samping memanggil pihak termohon, juga pihak pemohonnya juga melalui kuasanya wajib dihadirkan. Begitu prosedurnya, dan itu tujuannya kepentingannya untuk nanti mediasi. Karena tahap pertama adalah mediasi. Untuk Putri Ananya sendiri berarti sejauh ini belum ada kuasa hukum ya Pak untuk penanganan kasus perceraiannya? Di dalam aplikasi belum ada terdaftar. Gitu ya. Kalau seperti pemohon sendiri kan dari awal memang sudah pakai kuasa ya. Baik. Berikutnya. Oh, tidak ada penjelasan tidak hadir. Kalau panggilannya memang sudah sah, ya. Panggilan sudah sah diterima oleh orang serumah, gitu ya, seperti itu. Baik. Untuk alasan pengajuan perceraian karena apa sih Pak? Dari pihak Arya sendiri Pak? Untuk alasannya ya, mungkin nanti kan akan akan dipertimbangkan, akan diperiksa oleh majelis. Tidak sepantasnya mungkin disampaikan di sini. Yang jelas pasti ada masalah yang kita tahu, tunggu seperti apa nanti permasalahannya yang dia akan disidangkan. Baik, para pihak yang tidak hadir pada persidangan pertama itu, dia masih diberikan hak untuk dipanggil untuk yang kedua kali. Makanya itu agendanya pemanggilan pihak yang tidak hadir. Tapi karena kebetulan juga pemohon prinsipal juga tidak hadir, maka pengadilan juga memerintahkan melalui kuasanya untuk dihadirkan. Menghadirkan prinsipal itu tujuannya untuk mediasi. Seandainya pihak termohon nanti hadir, nah dengan dihadirkan pihak pemohon prinsipal nanti kan prosesnya mediasi seperti itu. Jadi intinya memanggil karena ketidakhadiran, tetapi kalau mereka hadir nanti adalah pada tahapan persidangan pertama adalah mediasi, seperti itu. Oke. Sedikit mohon maaf Pak terkait dengan Ya. Pak, kemarin ini juga kan dari kuasa hukumnya Paula sendiri sudah mengajukan banding ke MA, itu benar Pak, sudah masuk ke aplikasi dari pengadilan? Oh, benar itu ya. Perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Jadi pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025, gitu ya. Mungkin isi bandingnya sendiri atau apa sih Pak yang poin utamanya bandingnya sendiri? Permohonan banding itu belum menjelaskan tentang alasan-alasan, sebab nanti baru tahu alasan-alasan itu ketika pihak yang mengajukan banding itu menyampaikan memori banding, gitu ya. Dan walaupun tidak memori banding, kan intinya orang banding itu mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Jadi putusan yang disampaikan oleh pengadilan itu dia tidak puas, makanya dia upaya hukum dengan banding. Dan informasi terakhir ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Jadi dua-duanya mengajukan banding. Jadi tanggal 29 April itu pihak pemohonnya atau tergugat rekonvensinya juga mengajukan banding. Nah ini ya dua-duanya mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Itulah upaya hukum yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Mungkin pengadilan. nantinya akan di mana Pak untuk pelaksanaan sendiri sidang ini banding atau gimana sih Pak prosesnya? Baik nanti? ya, banding itu kan diajukan kepada pengadilan tingkat banding. Ya, dalam artian kalau di sini di Jakarta berarti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Nanti perkara itu akan diperiksa lagi, ya, bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu adalah peradilan judek faksi, artinya memeriksa kembali, ya, memeriksa kembali dari A sampai Z itu diperiksa, nanti akan dinilai oleh putusan pengadilan tingkat pertama itu oleh pengadilan tingkat banding. Seperti itu prosesnya. Ya. Berarti nggak ada sidang lagi ya Pak di pengadilan tinggi itu? Ya sidang, Sidang juga? ya sidang pengadilan tingkat banding itu ya, namanya memeriksa. Cuma kan memeriksa berkas. Kalau di sini kan memeriksa dari semua dari proses gugatan sampai putusan itu kan secara langsung. Tapi kalau nanti di pengadilan tingkat banding itu periksa berkas, kalau diperlukan lagi ada pemeriksaan lain nanti akan dikembalikan lagi ke pengadilan tingkat pertama. Contoh ada pemeriksaan yang kurang, ya biasanya pemeriksaannya ke tingkat pertama. Pak mungkin Memori dari bandingnya prosesnya memori bandingnya dua-duanya belum masuk juga. Belum ada, baru berdaftar ya, Oh, baru daftar doang. pengajuan atau permohonan banding, namanya permohonan banding. Pak Ya. mungkin penetapannya dari misalkan sekarang mengajukan sampai nanti adanya sidang dari PN sendiri itu berapa lama Pak Baik, ya, prosesnya? itu adalah prosedurnya. Sejak pendaftaran perkara banding itu maka berkas harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu paling lambat 30 hari. Jadi ada ininya, ada aturannya. Jadi dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu masing-masing berkas itu harus sudah dikirim ke pengadilan 30 hari ya, seperti itu. Baru nanti ada penetapan jadwal untuk disidangkan. Di situ ada nanti ya. Pak, ketika nanti dimulainya persidangan banding tersebut, apakah nantinya bersifat terbuka atau tertutup Pak, sama seperti sebelumnya persidangan perceraian lainnya Pak? Kalau pemeriksaan persidangan seperti itu kan sudah ada aturannya ya. Untuk tingkat pertama, tingkat banding ada aturan itu, nanti urusannya di Pengadilan Tinggi ya Agama gitu ya, ada prosedur. Jadi saudara untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses persidangan itu, ya tentunya tidak sama antara pemeriksaan tingkat pertama dengan tingkat banding ya, seperti itu. Baik, silakan. Agendanya Bapak sendiri itu untuk agenda